Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya ini Fauzan Zaki Maulana. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tugas desain grafis, teman-teman. Jadi di sini nih saya 011 0123 014. Jadi tugas ini saya untuk UAS saya gitu teman-teman, untuk menyelesaikan semester 4 ini dengan tugas saya, yaitu desain grafis. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan tugas-tugas saya di sini teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita bisa masuk ke latar belakang. Jadi teman-teman semua, di latar belakang ini saya tuh kenapa di desain grafis ini tuh sangat-sangat penting gitu. Jadi desain grafis ini tuh kan di era digital ya teman-teman. Jadi hal ini tuh sangat penting gitu buat kehidupan kita yang sekarang gitu, karena ini tuh menyangkut di aspek kehidupan, menyangkut di bisnis, pendidikan, terus apalagi di media sosial gitu teman-teman. Jadi sangat-sangat berperan krusial gitu dalam menyampaikan pesan secara efektif melalui elemen visual seperti warna, tipografi, ilustrasi, dan layout. Oke, lalu juga adapun tujuannya yaitu teman-teman, tujuannya itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan estetis gitu teman-teman. Jadi saat kita melakukan mendesain lah gitu teman-teman, nah kita kan pasti akan berpikir gitu ya, berpikir secara kreatif gitu, kayak apa sih yang bakal kita buat gitu, gimana ya biar orang-orang tuh tertarik gitu. Jadi kita pasti menggunakan pikiran kita gitu untuk berkreatif, untuk berpikir yang estetis tuh kayak gimana gitu. Terus buat merancangnya karya visualnya itu biar bernilai gitu, bernilai seninya gitu. Terus juga kita juga menumbuhkan kemampuan analisis kita gitu teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Karena saat kita mendesain pasti kita kan berpikir gitu, kita menganalisis nih apa yang bagus dari desain kita ini dan apa yang kurang dari desain kita ini gitu teman-teman. Jadi kita bisa tahu gitu apa kebutuhan desain kita gitu berdasarkan tujuannya, terus juga targetnya, terus juga dari konteks medianya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi menurut saya di tujuan yang saya berikan dua ini tuh sangat-sangat penting sebelum kita memulai desain grafis ini teman-teman. Karena kalau kita nggak punya tujuan untuk melakukan suatu hal, terkadang kita itu bingung gitu teman-teman, buat melakukan ke tahap selanjutnya gitu. Jadi sebelum kita mendesain, sebelum kita ingin menuju desain grafis gitu ibaratnya, kita harus punya dulu nih tujuannya itu apa gitu, untuk apa gitu teman-teman. Oke. Lalu juga di sini saya menggunakan perangkat lunak, yaitu ada Inkscape. Inkscape ini adalah software desain gitu teman-teman. Jadi ini gratis gitu ya dan open source gitu. Ini juga untuk menggunakan untuk membuat tuh kayak membuat ilustrasi logo, kita bisa buat icon dan berbagai karya grafis lainnya gitu teman-teman. Lalu ada GIMP gitu teman-teman. Jadi ini juga hampir sama gitu, ini juga gratis teman-teman, gratis dan open source juga teman-teman. Kita ini untuk mengedit gambar, foto, ilustrasi digital, teman-teman tuh bisa menggunakan semuanya, ada di Inkscape dan ada di GIMP gitu. Cuman memang beberapa mungkin tahap-tahapan yang mungkin ada yang berbeda gitu teman-teman, nggak bisa kita samain. Tapi sebenarnya tuh nggak, sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah kayak paham dengan Inkscape, pasti teman-teman untuk beradaptasi ke GIMP itu nggak terlalu susah gitu teman-teman, karena mungkin beberapa fiturnya ada yang hampir mirip-mirip gitu teman-teman. Lalu juga buat tahapan proses desain ya teman-teman, saya itu terkadang untuk mendesain ada 4 tahap gitu. Ini bukan terkadang sih, tapi saya hampir sering melakukan ini gitu. Pertama saya buat sketsa dulu teman-teman, apa yang saya pengen saya buat gitu. Saya buat sketsanya dulu terlebih dahulu untuk gambaran awal saya pengen buat seperti apa gitu. Setelah itu saya baru melakukan riset teman-teman. Kenapa saya melakukan riset tadi di tahap kedua? Karena menurut saya harus menuangkan ide saya terlebih dahulu, baru saya mulai mencari kayak ide-ide dari sumber-sumber lain gitu teman-teman. Jadi setelah itu saya riset nih, saya mencari, seperti kan banyak ya di Pinterest gitu. Di Pinterest tuh banyak banget teman-teman kayak referensi-referensi. Jadi saya mulai cari-cari lah misalkan di Pinterest gitu ya untuk riset. Setelah mungkin 2 itu sudah berjalan, saya baru masuk ke tahap pelaksanaan nih teman-teman. Saya mulai melaksanakan
desainnya saya mulai merancang, mulai pokoknya membuat desainnya gitu. Setelah dari semua itu 3 ini udah selesai, saya melakukan review teman-teman. Kenapa kita perlu review teman-teman? Karena review ini sangat penting teman-teman. Untuk apa? Untuk kita mereview hasil dari desain kita, untuk ke tahap selanjutnya, untuk bakal lebih baik gitu teman-teman. Jadi di review ini kita bisa mengevaluasi desain kita, apa yang kurang, apa yang mungkin perlu ditambahkan dari desain kita ini teman-teman. Itu tuh sangat penting untuk mengupgrade desain dan kekreativitasan kita gitu teman-teman. Jadi makanya dari tadi tujuan tuh ada seperti berpikir secara kreatif, estetis, kita bisa menganalisis gitu. Karena dari review ini kan kita bakal menganalisis nih apa yang perlu kita butuhkan lagi gitu, apa yang perlu kita tambahkan lagi dari desain kita ini gitu teman-teman. Oke, ini kita masuk ke desain ya teman-teman. Di sini ada desain saya teman-teman. Jadi desain ini adalah satu poster. Posternya itu dari the 1975 ya, gitu. Pokoknya itulah, gitulah. Pokoknya ini adalah band gitu dari luar. Jadi desainnya saya buat posternya teman-teman. Di poster ini saya menaruhkan backgroundnya ini seperti background kertas gitu ya teman-teman. Ini buat saya di Inkscape gitu teman-teman. Jadi saya ini buat di Inkscape, lalu saya buat ini tuh gak sulit ya teman-teman. Jadi kayak saya menambahkan background terlebih dahulu, saya menambahkan background si vintage ini kayak kertas-kertas ini, lalu saya mulai menambahkan gambar, saya mulai menambahkan teks, saya mulai menambahkan font gitu. Fontnya pun kita harus mencari lagi nih teman-teman. Kayak buat font ini sangat penting gitu teman-teman, untuk menyesuaikan keselarasan dari desain kita teman-teman. Saya mencoba pertama naruh font, naruh gambar. Nah, kenapa gambarnya saya ambil black and white? Jadi saya gambar black and white itu agar selaras dengan tema yang saya buat. Temanya seperti vintage gitu teman-teman, kayak terlihat old lah teman-teman ibaratnya. Lalu di sini juga saya menaruh filter. Jadi di Inkscape itu ada fitur untuk filter si gambar ini, saya ambil black and white teman-teman gitu, agar nyambung lah pokoknya. Terus yang kedua ini ada poster seperti ukuran banner sih sebenarnya ini, dari The Beatles gitu teman-teman. Di sini juga lagi-lagi saya mengambil black and white. Kenapa sih saya mengambil black and white kayak terus-terusan gitu teman-teman? Karena tuh saya tuh pengen mempunyai ciri khas desain tersendiri gitu. Saya suka banget untuk black and white ini, makanya hampir seluruh dari tugas desain grafis ini rata-rata tuh saya menggunakan black and white gitu teman-teman. Bisa dilihat ini The Beatles. Ini cuman saya menimpa foto-fotonya aja sih teman-teman. Untuk desain itu cukup gampang karena saya menimpa dari si foto-foto, lalu saya menambah teks. Lalu di samping ini ada Brazil Music Good Vibes, ini tuh adalah logo gitu. Jadi pada saat itu saya ada tugas membuat logo gitu, lalu membuat logo dengan ukuran circle gitu ya, kayak bulat gitu. Ini tuh lalu saya kasih teksnya itu kenapa bisa miring, karena saya atur gitu kayak mengikuti si buletannya itu gitu. Lalu yang ini ada cover buku dari The Beatles teman-teman. Di sini saya mencoba untuk mengambil warna yang berani teman-teman, bisa dilihat warnanya. Tapi saya masih dapat mengcombine warna-warna ini gitu, warna-warna semuanya gitu teman-teman. Saya mengcombine dari si merah, si biru, si hijau, si kuning. Jadi semuanya harus tercombine gitu, harus selaras. Lalu yang di samping ini ada mangga teman-teman. Jadi di sini saya ditugaskan membuat mangga gitu dari tugas ini. Lalu ada lagi The Beatles. The Beatles ini adalah membuat kolase. Jadi untuk ini tuh kita hanya perlu memotong-motong dari si foto ini, lalu kita tetap di satu frame teman-teman. Di sini juga ada black and white lagi, terus juga dengan font yang cukup, mungkin kalau teman-teman tahu The Beatles ini tuh fontnya cukup banyak banget. Kalau The Beatles tuh goreng font-font seperti ini gitu. Lalu ini ada poster dari festival gitu teman-teman. Ini adalah Hindia. Lagi-lagi saya juga mengambil black and white dengan ya tidak menambahkan elemen-elemen yang mungkin terlalu banyak, namun saya menambahkan font-fontnya yang mungkin agak-agak tegas. Dan karena apa? Karena bisa dilihat dari foto ini terlihat orang-orangnya seperti tegas gitu. Saya pengen menyelaraskan aja dengan desainnya gitu, dengan fotonya. Lalu ada juga di sini ada The Beatles lagi. Ini adalah clip mask teman-teman.
Jadi di sini saya mengambil si foto The Beatles ini untuk menjadikan background, kayak bukan background teman-teman, apa ya namanya, pokoknya ini adalah klip mas si The Beatles lagi-lagi. Terus di sampingnya ada Laperlicious, ini adalah logo dari makanan gitu yang saya buat gitu teman-teman. Di sini saya juga mengambil warna yang cukup terang dari merah dan kuning teman-teman. Lalu di sini ada The Morfem Book, ini juga ada cover buku dari The Morfem. Morfem ini adalah suatu band gitu teman-teman. Terus di sini saya mengambil background gradient itu bisa di Inkscape. Ini adalah desain pertama atau kedua gitu kalau salah teman-teman. Jadi di sini ada The Morfem Book dengan saya menggunakan warna-warna yang kuning, ungu, dan juga berani banget teman-teman. Terus di sini ada pesta Halloween. Jadi di sini adalah poster seperti festival gitu teman-teman. Di sini saya cukup simpel, tidak terlalu banyak elemen yang saya tambahkan gitu teman-teman. Terus di sini Pink Floyd. Jadi Pink Floyd ini adalah desain pertama saya teman-teman. Desain pertama saya di Inkscape. Di sini tuh saya menempatkan si font yang di atas ini, yang tulisan Pink ini di belakang dari si personil ya. Ini hanya caranya itu dengan layernya diatur gitu teman-teman. Terus di sini juga ada The Beatles lagi-lagi dengan black and white. Terus yang terakhir pun saya tutup dengan The Beatles lagi. Ini sebenarnya saya mohon maaf terlebih dahulu ya teman-teman, karena saya menaruh desain penempatannya itu ada yang acak gitu teman-teman. Namun ini tetap desain yang saya buat gitu teman-teman. Cuman ada yang ngacak aja gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.